Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianaya Putri, biasa dipanggil Febi dengan NIM 2510220015. Di sini saya akan mengerjakan uji kompetensi 2 mata kuliah Matematika Dasar Prodi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Nungki Anityasari MPD. Berikut adalah langkah-langkah pengerjaannya. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya. Jadi, seorang dosen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara nilai dua kelompok kelas mata kuliah Matematika Dasar. Nah, data ini terdiri dari dua variabel numerik, yaitu A dan B. Dengan ketentuan, variabel A ini menunjukkan kelas 1 dan variabel B itu menunjukkan kelas 2 dengan taraf signifikannya 0,05. Oke, di sini yang pertama, kita akan melakukan uji independen sampel t-test. Apa sih uji independen sampel t-test itu? Yaitu uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda atau independen. Nah, di independent sample t-test juga ada dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok data tersebut. Tapi, ketika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, di bagian variable view, kita ubah di sini jadi nilai. Di sini baris kedua itu jadi kelas. Nah, di bagian desimal baris kedua kita ubah jadi 0 ya, teman-teman. Terus di bagian label di sini kita tulis nilai matematika dasar dan di sini kelas 1 dan 2. Di bagian values, kita klik titik 3. Value yang pertama kita masukkan angka 1 dan masukkan kelas 1. Kita klik add. Selanjutnya value kedua, labelnya juga kelas 2. Dan klik add. Lalu kita klik OK. Nah, di sini nama datanya sudah berbeda ya. Nah, sebelum kita ke uji independent sample t-test, kita harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama kita ke uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah data yang akan kita uji ini berdistribusi normal atau tidak. Dengan dasar keputusannya itu, ketika nilai sig-nya lebih dari 0,05, berarti datanya berdistribusi normal, tapi ketika nilai sig-nya kurang dari 0,05, datanya tidak berdistribusi normal. Nah, caranya kita klik Analyze, klik Descriptive Statistic, kita pilih yang Explore. Nah, untuk nilai matematika, kita taruh di Dependent List, dan kelas 1 dan kelas 2 kita taruh di Factor List. Selanjutnya, klik Plots, centang bagian Normality Plot with Test, Continue, dan OK. Nah, kita bisa melihat hasilnya pada bagian Test of Normality, Kolmogorov-Smirnov. Di sini nilai sig-nya kelas 1 mendapatkan 0,115 dan kelas 2 mendapatkan 0,200. Di mana ini tuh lebih dari 0,05. Artinya, data tersebut itu berdistribusi normal. Jadi kita bisa melanjutkan ke uji selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah sebaran datanya itu serupa atau tidak. Nah, untuk kita
lanjut nanti ke independent sample t-test, datanya tuh harus homogen. Caranya kita klik analyze, klik bagian compare means, dan pilih yang one way ANOVA. Nilai matematika kita masukkan ke dependent list, kelas 1 dan kelas 2 kita masukkan ke faktor. Klik option, dan centang bagian homogeneity of variant test, klik continue dan OK. Nah, kita bisa lihat hasilnya di bagian test of homogeneity of variance. Bagian 11 statistik ini mendapatkan angka 0,148. Ini menandakan lebih dari 0,05. Ketika hasil dari tes homogen ini lebih dari 0,05, artinya data tersebut itu homogen. Jadi kita bisa melanjutkan ke independent sample t-test. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan independent sample t-test. Klik analyze, klik compare means, dan pilih yang independent sample t-test. Nilai matematika kita taruh di test variable. Kelas 1 dan kelas 2 kita masukkan ke grouping variable. Klik bagian define groups. Grup 1 kita tulis angka 1, dan di grup 2 kita tulis angka 2. Klik continue dan klik OK. Nah, pada independent sample t-test ini, kita melihat hasilnya pada bagian ini, seek to tell. Di sini mendapatkan angka 0,352. Nah, ini yang menandakan lebih dari 0,05. Artinya, HO atau hipotesis nolnya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya, dari data tersebut, itu tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara nilai kelas 1 dengan nilai kelas 2. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji paired sample t-test, yaitu uji statistik sederhana untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara dua data yang saling berpasangan. Tapi, ketika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara dua data yang saling berpasangan. Nah, di sini saya menggunakan data sebelum dan sesudah penambahan video pembelajaran. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan 100 pasang data. Oke, lanjut di variable view kita ubah di sini menjadi pretest. Yang kedua ini jadi posttest. Di bagian label juga sama. Di sini pretest dan di sini posttest. Sama di paired sample t-test, kita juga harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Caranya klik analyze, klik descriptive statistik, dan pilih yang explore. Bedanya di bagian uji paired sample t-test, uji normalitasnya itu bagian pretest dan bagian posttestnya kita taruh di bagian dependent list semua. Langsung aja kita input. Selanjutnya klik plots, centang bagian normality plot with test, continue dan klik OK. Nah, kita bisa melihat hasilnya pada bagian test of normality. Di sini nilai sig pada pretest itu menghasilkan 0,050 dan posttestnya 0,200. Jadi nilai sig-nya ini lebih dari 0,05. Artinya
Data ini bersifat normal. Jadi kita bisa melanjutkan untuk uji paired sample t-test. Caranya kita klik Analyze, klik Compare Means, dan pilih yang paired sample t-test. Untuk pretest kita taruh di variabel 1, dan post-testnya kita taruh di variabel 2. Dan klik OK. Nah, di sini kita melihat pada bagian paired sample statistik, bagian pretestnya itu kita mendapatkan angka 64,4 ribu dan post-testnya itu 73,7.900. Dengan sampelnya tuh 100, di sini itu menunjukkan adanya peningkatan sebelum dan sesudah penambahan video. Artinya, dengan adanya video pembelajaran ini, ada kenaikan nilai dari mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya, pada bagian paired sample correlation, ini mendapatkan angka 0,913 dan ini mendekati angka 1. Artinya, dari data ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara pretest dan posttest. Selanjutnya, pada bagian paired sample test, kita lihat hasilnya pada bagian sig total. Di sini mendapatkan angka 0,000. Jadi ini kurang dari 0,05. Artinya, dari data tersebut, itu terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Artinya, dengan adanya video pembelajaran ini, ada perbedaan yang sangat signifikan. Nilainya itu menaik ya dari sebelum adanya video pembelajaran dan sesudah video pembelajaran. Dan kesimpulan pada uji independent sample t-test juga, itu datanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Sekian video uji kompetensi 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.